warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Rahmah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020. Hari ini tanggal 17 November tahun 2020 pada pukul 11.30 saya melaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Materi yang saya sampaikan adalah ukuran penyebaran data tunggal pada kelas 12 SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Yang Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sehat. Sehat Bu. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Doa mulai. Selesai. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat ya bagi kita semua dan semoga diberi kelancaran selama proses pembelajarannya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Terdengar. Gambarnya juga jelas ya? Jelas. Oke. Berarti kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini ya? Silahkan dipersiapkan dulu LKPD-nya, kemudian buku catatannya, beserta alat tulisnya. Sudah disiapkan? Sudah mengisi presensi di Microsoft Form? Sudah, Bu. Sudah. Belum Bu. Ada yang belum? Saya Bu. Nah, Nanti kalau yang belum berarti segera mengisi ya. Jangan sampai lupa untuk presensi di Microsoft Form-nya. Oke, hari ini kita akan mempelajari ukuran penyebaran data tunggal. Nah, untuk apa sih kita mempelajari ukuran penyebaran data tunggal? Penyebaran data ini juga digunakan oleh statistikawan ketika menganalisis data. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari ukuran pemusatan data seperti mean, median, ataupun modus, ternyata itu tidak cukup untuk menganalisis sebuah data. Maka kita harus mengenal yang namanya ukuran penyebaran data. Seperti yang akan kita pelajari hari ini. Nah, gunanya apa sih? Gunanya ukuran penyebaran data ini untuk mengetahui seberapa jauh data itu menyebar dari ukuran pemusatannya. Yang lebih tepat, yang lebih mudah itu berarti seberapa jauh menyebar dari ukuran rata-ratanya. Ada gambaran ya untuk ukuran penyebaran datanya? Ada, Bu. Oke, lanjut. Ini saya punya sebuah video untuk membuat bersemangat dalam pembelajaran hari ini. Saya punya sebuah video. Semangat sekali saya. Waduh. Saya punya sebuah video. Silahkan dilihat dulu ya. Iya.
Termotivasi sekali saya, Bu. Kira-kira pesan moral apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Oke, sebenarnya ini adalah suatu film yang durasinya cukup pendek, judulnya itu tadi For You. Kemudian film ini itu menggambarkan kondisi kita saat ini yang serba kecukupan dari segi teknologi gitu ya. Tetapi kalau kita melihat kejadian tadi yang ada di lift, nah itu juga menggambarkan kondisi kita saat ini di mana kita sibuk dengan gadget kita masing-masing, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing tanpa mempedulikan orang lain. Nah, pesan moralnya nanti gitu ya. Tadi kan terlihat di lift itu sebagian besar orangnya kalau kalian lihat itu justru orang-orang yang berpendidikan. Tetapi ketika dalam lift mereka harus mengalah salah satu ya, karena kalau tidak ada yang keluar dari lift itu satu orang, itu liftnya tetap tidak akan mau jalan. Tetapi justru dia yang berani berkorban itu adalah orang yang seharusnya berada dalam lift. Siapa? Ya tadi orang yang keluar lift. Yang apa? Orang yang keluar lift tadi. Yang perempuan. Iya, padahal dia kenapa? Yang keluar dari lift tadi. Padahal dia itu udah di situ terlebih dahulu, sedangkan yang laki-laki itu tadi kan nyelonong aja masuk gitu. Tapi kan nggak ada yang mau ngalah, akhirnya dia itu ngalah gitu. Jadi liftnya bisa jalan. Ya. Wow. Padahal dia untuk jalan saja susah tadi ya yang mengalah ya. Akhirnya. Karena justru yang laki-laki ini tadi yang terakhir itu dia masih muda, masih bisa jalan, bahkan naik tangga pun sebenarnya nggak masalah. Tapi justru yang harus mengajarkan kepada kita itu tadi yang perempuan itu tadi ya, dengan kekurangannya dia rela berkorban, tidak ikut masuk dalam lift biar liftnya berjalan. Nah, ini sesuai dengan bahwa dalam kehidupan kalian nantinya, seberapapun tingginya pendidikan kalian, tetap harus mengutamakan sikap kalian seperti sikap jujur, kedisiplinan, kemudian kepedulian terhadap sesama, itu yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu yang akan menentukan kesuksesan hidup kalian. Sesuai pesan moral, nah ini, ilmu tanpa karakter itu akan buta, dan karakter tanpa ilmu itu akan lumpuh. Semangat ya. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Sekarang lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah melakukan pembelajaran dengan model PBL, siswa dapat menjelaskan jangkauan, rata-rata simpangan, dan simpangan baku atau varian data tunggal dengan jelas. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menginterpretasi hubungan rata-rata dengan rata-rata simpangan data tunggal dengan tepat. Terus yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menginterpretasi hubungan rata-rata dengan simpangan baku atau varian data tunggal dengan tepat. Terus yang keempat, setelah melakukan pembelajaran dengan model PBL, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ada gambaran ya? Ada, Bu. Oke, lanjut. Nah, sebelum masuk ke materi ukuran penyebaran, ayo ingat kembali. Masih ingatkah apa itu min, median, atau modus yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Masih. Masih. Ini masih ingatkah kalian bagaimana menentukan rata-rata data tunggal? Masih. Nah, ini untuk soal pretestnya, silahkan kalian kerjakan dulu. Untuk linknya itu ada di chat di bawah
ini, meeting ini. Jadi nanti untuk mengerjakan pretestnya itu ada link di chat di meeting ini. Ini soalnya, silakan dicoba dulu, saya tunggu. Ini soal pretest yang pertama, jika diketahui yang ditanyakan nilai rata-rata simpangan. Terus yang kedua, perhatikan data berikut. Ini ada data dalam tabel distribusi frekuensi. Kalian diminta menentukan varian dari data tersebut. Silahkan langsung jawab saja di Microsoft Form-nya. Sudah ya, ini sudah 5 menit. Ternyata sudah ada 17 yang merespon. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini saya punya permasalahan tentang ukuran penyebaran data. Dalam pemusatan latihan atletik cabang lari 100 meter, Pak Ardi sebagai pelatih mencatat waktu masing-masing anak didiknya. Ada 2 siswa yang mengikuti pemusatan pelatihan, yaitu Hendra dan Anton. Nah, dari 10 kali pelatihan diperoleh waktu dalam detik, ini untuk lari 100 meter, yang ditorehkan oleh Hendra dan Anton sebagai berikut. Nah, ini waktu yang diperoleh atau waktu torehan Hendra dan Anton ketika mengikuti 10 kali pelatihan. Hendra itu berarti waktunya itu yang pertama, latihan pertama dapat 12 detik, latihan kedua 11,1 detik, dan seterusnya sampai latihan ke-10. Kemudian si Anton, latihan pertama mendapatkan 11,9, latihan kedua 11,6, dan seterusnya sampai latihan yang ke-10. Nah, permasalahannya adalah bagaimana Pak Ardi memilih salah satu anak didiknya untuk lomba atletik cabang lari 100 meter? Jumlah 10 latihan itu dibagi, Bu. Ya boleh. Ini kan mau lomba lari ya. Yang namanya lomba lari, kira-kira nanti yang dipilih itu yang apa? Yang paling cepat. Yang larinya paling cepat. Oke, bagus. Terus selain larinya paling cepat, yang waktunya konsekuen. Oh iya, benar sekali. Yang waktunya konsekuen atau waktunya itu jelas konsekuen itu maksudnya ajib itu ya, tidak terlalu fluktuatif. Bisa dilihat dari Rata-ratanya. Iya, bagus sekali. Mungkin dicek dari nilai rata-ratanya. Selain nilai rata-ratanya, dianalisis menggunakan yang namanya ukuran penyebaran data. Yang pertama ini, latihan pertama, oh Hendra dapat 12 detik. Terus latihan ke berapa ini juga 12 detik lagi. Nah nanti mendiskusikan LKPD-nya itu, yang kemarin sudah saya share ya, LKPD 1. Kemudian dikerjakan secara diskusi berkelompok. Nah, selama diskusi kelompok itu, kalian boleh menggunakan buku siswa, kemudian bahan ajar yang sudah saya share, dan juga kalau masih kurang, boleh membuka internet tentang ukuran penyebaran data. Selanjutnya, kalau sudah diselesaikan LKPD-nya, kalian unggah di assignment di Microsoft Teams-nya. Sudah ada assignment-nya ya, nanti bisa diunggah. Silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing di Telegram. 20 menit cukup ya.
Ayo. Yang lain, yang ini mukul-mukul. Yang ini yang di depan perut muter-muter ya. Berarti kan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Sehingga 12,9 dikurangi 10,9 sama dengan 2. Nah, untuk Anton sama juga caranya kita nyari nilai maksimumnya berapa. Jadi kita dapat itu 11,9 untuk nilai maksimum dan nilai minimumnya 10,9. Jangkauannya jadinya kan maksimum dikurang minimum. Jadi 19,9 dikurangi 10,9 sama dengan 1. Iya, bagus sekali ya. Jadi sekarang nyari rata-ratanya. Kalau nyari rata-rata, berarti jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini kan datanya nggak punya frekuensi. Jadi kita hanya menjumlahkan data-datanya saja. Itu 12,0 ditambah 12,0 dan seterusnya. Sampai data ke-10, kemudian dibagi banyaknya data. Nah, ini jumlah semua datanya ada 115. 115 dibagi 10, sehingga 11,5. Nah, untuk Anton juga sama, kita menjumlahkan semua datanya, dari data pertama sampai data ke-10, kemudian jumlahnya berapa, kita bagi 10. Nah, ini jumlahnya 115 juga, sama kayak Hendra, terus dibagi 10. 11,5. Jadi untuk rata-ratanya Hendra sama Anton itu sama 11,5. Lain ada yang memberi tanggapan? Atau hasilnya sudah sama? Sama, Bu. Sama. Oke. Rata-rata simpangan punya Anton sama aja ya caranya, yaitu sigma XI min X bar per N. Ya, jadi udah ketemu ya tadi ya, XI min X bar-nya itu dijumlah semuanya, datanya ketemunya itu 2. Jadi N-nya itu 10 dan jadi 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Itu untuk rata-rata simpangan Anton. Ada yang ingin menanggapi untuk hasil rata-rata simpangannya Hendra dan hasil rata-rata simpangannya Anton? Sudah sama atau belum? Sama, Bu. Sama semua? Sama. Iya, berarti sepakat tadi ya untuk menentukan rata-rata simpangan menggunakan rumus yang sigma nilai mutlak XI min X bar dibagi dengan N. Iya, ini sudah benar menghitungnya, kemudian hasilnya juga sudah benar ya. Untuk Hendra itu rata-rata simpangannya 0,58, sedangkan untuk Anton rata-rata simpangannya berapa ini? 0,5. 0,2. 0,2. Hasil dari XI min X bar itu dikuadratkan. Jadi 0,5 kuadrat sama dengan berapa? Terus 0,42 kuadrat dan seterusnya. Oh ya, 0,4 kuadrat dan seterusnya. Nah, untuk rumusnya varian sama dengan sigma XI min X bar kuadrat per N sama dengan 4,18 per 10. 4,18 itu jumlah dari XI min X bar kuadrat ya. Nah, sama dengan 0,418. Itu untuk Hendra. Terus? Ya, lanjut untuk Anton. Sama ya, XI min X bar kuadrat. Data yang dari rata-rata simpangan kita masukkan, tapi untuk XI min X bar itu dikuadratkan. Jadi 0,4 kuadrat, 0,1 kuadrat, itu hasilnya berapa? Nah, terus habis itu kita jumlah semuanya, XI min X bar kuadratnya itu dijumlah, ketemunya 0,78. Nah, lalu cara menghitungnya itu rumusnya varian sigma XI min X bar kuadrat per N. Tadi kan udah ketemu ya jumlah XI min X bar kuadratnya yaitu 0,78. Nah,
0,78 per 10. 10-nya itu N. Jadi ketemunya 0,078. Itu untuk varian Anton. Iya, ini sudah ketemu ya untuk varian Hendra maupun varian Anton. Varian Hendra diperoleh 0,418. Terus untuk varian Antonnya 0,078. Seperti itu. Kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan tadi terkait dengan rata-rata simpangan, kemudian nilai variansnya. Ada yang ingin memberi tanggapan? Memberikan jawaban, siapakah yang layak dipilih, Hendra atau Anton? Coba ya, Bu. Iya, ini Binti ya? Atau Endah? Ya, Oh, Binti. Binti, Ya, Bu. silahkan. Karena nilainya itu lebih rata. Nilainya itu maksudnya torehan waktunya Anton itu ya? Iya. Tinggal dipakai yang tanda itu kan kuadrat kalau di laptop. Kalau di ini Excel. Di blog nanti kan semua datanya itu kan langsung otomatis mengikuti rumus yang atasnya. Jadi kita cuma cari satu. Nggak perlu dicari satu-satu. Sama dengan 12,9 dikurangi 10,9 pakai min biasa, terus nanti ada jam. 5,6 dibagi 10. Harusnya kurang Simpangan apa? aku di akar. Di akar. Berarti Iya, kalau di akar. akar di sini pakainya apa ya? Rata-rata simpangan itu dengan terlebih dahulu mencari rata-ratanya. Yang sama dengan average gitu ya, Ndah, tadi. Kurung buka. Iya, Bu. Terus kurung tutup. Tadi Endah sempat bisa ya menentukan rata-ratanya. Nah, sekarang untuk yang menentukan rata-rata simpangan, tadi Endah juga sudah sempat menemukan untuk menentukan rata-rata simpangan dengan menggunakan Excel, kita bisa menggunakan sama dengan rata-rata simpangan. Berarti bahasa Inggrisnya itu average deviation ya. Berarti kita pakainya AVDEV kurung buka. Nah, datanya kita sortir. Udah, kurung tutup, enter. Oh, ketemu 0,58. Sama atau tidak dengan tadi perhitungan manual kalian? Sama. Nah, ini bisa menghitung rata-rata simpangan tanpa mencari rata-ratanya ya. Mencari varian bagaimana? Ya sama dengan varian. Bahasa Inggrisnya itu var. Varian juga, berarti var. Nah, di sini itu ada yang var titik P, ada yang var titik S. Maksudnya bagaimana? Kalau yang P itu maksudnya populasi, S itu ya. untuk sampel. Nah, karena kita di SMA berarti masih taraf yang var P. Tapi nanti kalau kalian kuliah mungkin bisa menggunakan yang var sampel karena nanti ketika kuliah datanya kan lebih banyak, nggak mungkin kalian menghitung semua, maka kalian menggunakan yang namanya sampel. Siapakah yang lebih baik dipilih, Hendra atau Anton? Anton. Karena ada di simpangan rata-rata, terus simpangan baku varian itu punya Anton itu lebih sedikit dari punya Hendra. Nah, jadi ini punya Anton itu datanya lebih larinya lebih efisien gitulah. Kalau misal resiko buat maju lomba juga resikonya lebih kecil dari milik Hendra gitu. Jadi yang iya. Jadi yang layak maju itu Anton ya. Alasannya tadi sudah disampaikan karena yang namanya lomba selain cepat itu juga performanya yang harus konsisten ya. Saya mau bertanya, selama tadi kalian melakukan diskusi, apakah ada kesulitan? Lumayan Bu, karena yang Excel kan nggak itu Bu, nggak praktek, saya nggak praktek di rumah, jadi agak masih kurang paham gitu. Ya paham dikit lah.
Oh iya, karena belum praktek langsung ya. Iya. Terus kalau yang lain, ada yang mengalami kesulitan tadi selama proses pembelajaran ukuran penyebaran data? Yang kedua, apakah semua anggota kelompok terlibat aktif selama diskusi? Iya, Bu. Terus, apakah LKPD-nya itu sudah cukup mengarahkan kalian ke soal yang hot? Selisih nilai maksimum dikurang nilai maksimum. Iya, benar sekali. Ini siapa yang berbicara? Enda. Yang kedua, apa itu rata-rata simpangan? Rata-rata simpangan adalah untuk mengukur seberapa jauh data menyimpang dari data. Data menyimpang dari data? Dari data atau dari rata-rata? Dari rata-rata. Oh Dari iya, rata-rata. bagus sekali. Kalau tadi rata-rata simpangan tadi sudah benar, yaitu mengukur seberapa jauh data itu menyimpang dari rata-ratanya. Diketahui data terurut X-2, 3, 4, X plus 2, dan 2X-2, 3X-7, 2X, 10, 3X-3, dan 15. Jika median data sama dengan min data, maka rata-rata simpangannya adalah? Yang C, Bu. Yang C, coba ya. Yang C, Bu. Oke. Oh iya. Benar sekali ya yang C ya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Cara mencari jangkauan, terus rata-rata simpangan, Terus varian, kesimpulan, terus kita juga belajar cara nyarinya pakai Excel, banyak rumus gitu. Terus materi apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ya, paling enak. Simpangan rata-rata, Bu. Rata-rata simpangan. Oke. Terus materi yang paling sulit dari pembelajaran hari ini? Kalau ketemu soal Itu. baru, terus pas lagi kesimpulan. kata-katanya gitu loh. Pas membuat kesimpulan. Ketika menemukan soal yang baru. Oke. Silahkan nanti kalian mengerjakan soal post-test. Linknya akan saya bagi. Nanti dikerjakan, waktunya cuma 10 menit. Kemudian itu nanti langsung di form ya. Terus juga ada satu soal lagi tentang ini, menyelesaikan masalah ukuran penyebaran data yang ada di assignment. Sudah dilihat itu ada penilaian unjuk kerja ya, nanti dikerjakan juga. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari ukuran penyebaran data, tapi bukan yang data tunggal, melainkan data berkelompok. Jelas sampai sini? Jelas. Terus saya juga membagikan angket penilaian sikap, itu penilaian diri, nanti silakan kalian isi yang ada di Microsoft Form ya. Dari saya sekian dulu. Terima kasih.
Mari kita akhiri ya pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, mari kawan-kawan, sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Ya, cukup. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran matematika hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa menerapkan 3M. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.